Malam itu berada di puncak kemegahannya. Tawa, suara yang ramai, dan bisikan percakapan yang saling bersilangan. Semua orang tampak bahagia, kecuali saya. Di villa besar ini, yang diterangi oleh cahaya lampu yang redup dan dikelilingi oleh kehangatan sebuah perayaan yang seharusnya menjadi pesta hati saya, kelulusan anak saya, Edward, ada sesuatu yang tidak beres dalam diri saya. Saya melihat anak saya dan melihat kebanggaan di matanya. Dan Andre, pasangan saya selama bertahun-tahun, tersenyum penuh kasih kepada saya. Namun perasaan aneh mengencang di dada saya, kecemasan yang tidak bisa saya jelaskan. Saat pesta berlangsung, saya merasa perlu untuk menjauh. Mungkin saya hanya lelah, atau mungkin saya membutuhkan waktu untuk bernafas jauh dari keramaian itu. Saya keluar ke teras, menuju taman villa, dan berhenti sejenak untuk melihat bulan yang bersinar di langit. Saya menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantung saya yang cepat. Tetapi saya tidak sendirian. Sebuah suara yang familiar memanggil saya dari belakang. "Kamu bersembunyi, Catherine?" Itu Stefan. Saya sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Seorang teman keluarga dengan koneksi khusus yang selalu ada di antara kami. Percakapan kami selalu ringan, tetapi ada sesuatu dalam dirinya. Daya tarik yang tenang yang seringkali saya abaikan. Dia tidak pernah lebih dari seorang teman, atau setidaknya itu yang saya pikirkan. Saya menoleh ke arahnya dengan senyum, berusaha menyembunyikan ketegangan saya. Tidak ada apa-apa. Hanya istirahat sejenak. Ini malam yang penting untuk Edward, tapi kadang-kadang sedikit menyusahkan. Stefan mendekat. Senyumnya yang karismatik menerangi malam itu. Kami mulai berbicara. Seperti biasa. Kami membicarakan hidup kami, tantangan yang kami hadapi, keberhasilan-keberhasilan yang kami capai. Percakapan mengalir di antara kami dengan mudah, seolah waktu terhenti. Dan semakin banyak kami berbicara, semakin saya sadar bahwa saya mulai menurunkan pertahanan diri saya. Senyum saya menjadi lebih spontan, tawa saya lebih alami. Saya merasa ringan, hampir seperti malam itu, pesta itu, membuka bagian dari diri saya yang sudah lama saya sembunyikan. Namun, hati saya mulai berdetak lebih cepat. Dan itu bukan karena kebahagiaan malam ini. Stefan selalu menjadi pria yang menarik, tapi malam itu ada sesuatu yang berbeda di matanya. Mungkin itu karena anggur, atau mungkin karena pesta itu membuat saya merasa begitu hidup. Tapi saya tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang saya rasakan padanya. "Catherine, ayo menari," kata Stefan, dengan senyum yang tak bisa saya tolak. "Ini malam spesial, kan?" Saya tahu saya harus menolak. Saya tahu menari dengannya akan menjadi langkah yang terlalu jauh. Tapi kata-kata itu tak keluar dari mulut saya. Saya malah menerima tangannya dan mengikutinya menuju lantai dansa. Musik mengelilingi ruangan, tetapi bagi saya, hanya ada Stefan dan detak jantung saya. Tangannya di pinggang saya, napasnya di dekat telinga saya. Tariannya menjadi lambat, intim, terlalu intim untuk sekadar sebuah tarian. "Kamu cantik sekali malam ini," bisiknya di telinga saya. Saya tidak menjawab, tetapi saya merasakan rasa hangat di pipi saya. Kedekatannya memberi saya perasaan euforia dan untuk sesaat, saya merasa seolah-olah tidak ada hal lain yang ada. Dunia berhenti, kecuali kami berdua. Tarian itu berakhir, tetapi baik saya maupun Stefan tidak ingin itu berakhir. Dia mengambil tangan saya, memandu saya keluar dari ruangan, jauh dari pandangan para tamu. Taman itu tenang, cahaya bintang bersinar di atas kami, seperti saksi bisu dari apa yang akan terjadi. "Kita tidak bisa melakukan ini," kataku, jantungku di tenggorokan. Tetapi tangannya di pinggang saya, cara dia memandang saya, membuat saya kehilangan seluruh rasionalitas. Sekejap, tanpa kata-kata, bibir kami bertemu. Ciuman yang terasa abadi, penuh gairah dan semua yang telah kami tahan selama bertahun-tahun. Keinginan melanda saya, tetapi saya juga merasakan beban rasa bersalah. Kami terpisah setelah ciuman itu. Keduanya diam. Saya tahu saya telah mengkhianati Andre, tetapi pada saat itu, godaan terasa lebih kuat daripada apapun. Saya menjauh, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi, tetapi kebenaran datang menghantam saya dengan keras. Saya telah melewati batas yang tidak pernah saya pikirkan untuk dilalui. Saya tidak bisa kembali ke pesta seolah-olah tidak ada yang terjadi.
saya merasa bersalah, bertentangan dengan diri saya sendiri. Malam itu terasa palsu, seolah semua yang terjadi di sekitar saya hanyalah sebuah adegan. Saya mendekati Andre, tetapi saya tidak bisa melihatnya di mata dengan ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Pesta berakhir dan ketika semua tamu pergi, saya mendapati diri saya sendirian dengan Andre. Dia senang, antusias dengan keberhasilan anak kami, tetapi saya tidak bisa melepaskan perasaan telah mengkhianati semuanya. Pikiran saya terjebak dalam kenangan ciuman itu, sementara Andre tidur di samping saya. Setiap gerakan yang dia buat mengingatkan saya pada apa yang telah saya lakukan. Setiap senyumannya membuat saya merasa seolah saya sedang berbohong padanya, pada diri saya sendiri, pada semua orang. Bagaimana saya bisa melanjutkan hidup dengan rahasia ini? Bagaimana saya bisa melihatnya di mata tanpa rasa malu menggerogoti saya dari dalam? Hari-hari berikutnya, ketegangan aneh menyelimuti rumah kami. Andre mulai menyadari perubahan dalam diri saya, meskipun dia tidak tahu menjelaskan apa yang sedang terjadi. Saya berusaha berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi beban rahasia saya terasa semakin tak tertahankan. Suatu hari, setelah pertemuan kebetulan, saya mendapati diri saya sendirian lagi dengan Stefan. Matanya bersinar dengan keinginan yang tidak bisa saya abaikan. Meskipun saya sudah memutuskan untuk menjauh, keberadaannya semakin menarik saya. Saya tidak tahu apakah itu karena keinginan, ketakutan akan ketahuan, atau kebutuhan mendalam untuk merasa hidup. Tetapi setiap bagian dari diri saya mendorong saya untuk bertemu dengannya lagi. Kita harus membuat pilihan, katanya suatu hari, menatap saya dalam-dalam. Catherine, kita tidak bisa terus begini. Apa yang sebenarnya kita inginkan? Kata-kata Stefan menghantam saya. Ini adalah saat untuk membuat pilihan. Keamanan hidup saya dengan Andre atau gairah yang menggebu-gebu yang saya rasakan untuknya? Kenyataannya, tidak ada satupun dari dua pilihan itu yang terasa mudah. Setelah menghabiskan malam berpikir, saya menulis pesan kepada Stefan. Kita tidak bisa bertemu lagi. Itu adalah kesalahan. Keputusan sudah diambil. Tetapi seperti yang saya duga, itu bukan akhir dari cerita. Godaan untuk bertemu dengannya terus membuat saya ragu. Dan saya tahu saya harus menghadapi kenyataan. Ketika akhirnya saya berdiri di depan Andre, ketegangan begitu terasa. Catherine, tanyanya, ada sesuatu yang kamu sembunyikan? Kamu begitu jauh belakangan ini. Kata-katanya menembus saya seperti pisau. Saya tahu saya tidak bisa berbohong padanya, tetapi saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan semuanya yang telah saya lakukan. Tidak ada apa-apa, jawab saya, hanya sedikit kelelahan. Tapi saya tahu Andre tidak akan pernah percaya dengan jawaban itu. Kebenaran sudah di depan mata. Dan setiap hari yang berlalu, beban rahasia saya semakin sulit untuk ditanggung.